nomor 1, tentukan apakah setiap pernyataan berikut benar atau salah dengan memberi tanda centang pada kolom yang sesuai. Nah, pernyataan pertama, suatu fungsi ini yang ditranslasikan secara vertikal akan mengalami perubahan pada daerah hasilnya. Ya benar ya. Coba lihat gambar ini. Misal kita punya fungsi nih. Sembarang aja ya sih fungsinya mah. Saya gambar garisnya gini. Ini fungsinya, ini subuhnya Y, yang ini X gitu ya. Fungsinya mah gini. Nah, ini batas minimumnya kan yang ini. Ya, batas minimumnya. Lihatnya si Y-nya tuh. Daerah hasil kan Y. Nah, ini maksimumnya di sini gitu misalnya. Nah, kalau digeser vertikal tuh ya bisa ke atas, bisa ke bawah. Otomatis si Y-nya bakal ikut ngegeser kan. Nah, misalnya digeser ke bawah gitu. Kayak gini. Nah, nanti di batas nilai Y-nya pindah tuh. Si X-nya juga pindah. Jadi pernyataan satu mah otomatis pasti benar. Terus fungsi yang dirotasikan 90 derajat akan memiliki bayangan yang terletak di kuadran yang berbeda dari fungsi awal. Ya. Nah, misalnya rotasi dengan pusat 90 derajat gitu ya. Kita punya titik ya. Titiknya X, Y. Ini kalau titik ya, bukan fungsi ya. Bayangannya aja. X aksen, Y aksen. Ini kan cos 90 tuh 0, 0, 1, min 1. Ini X, Y gitu ya. Jadi nanti X aksen sama dengan min Y. Terus Y aksen sama dengan X. Nah, kita lihat ya, X-nya ini awalnya kita punya titik X, Y. Nah, X-nya itu jadi Y aksen. Jadi X tuh jadi Y. Terus Y-nya jadi min X gitu ya. Nah, yang satu plus satu min otomatis ya ini kuadrannya udah beda gitu ya. Ini misalnya plus sama plus. Satu plus sama min ya udah beda kuadran gitu. Ya ke kuadran yang berdekatan. Misalnya K1 ke K2, kuadran 1 ke kuadran 2. Atau kuadran 3 ke kuadran 4. Jadi pernyataan ini juga pasti benar gitu. Ya. Nah, ini rotasi 90 derajat sering banget keluar ya. Saya udah bahas di bab transformasi geometri. Jadi ini teman-teman nanti kalau dapat soal rotasi langsung aja ganti titiknya gini, nggak usah pakai matriks ya. Jadi biar gampang. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Persamaan bayangan dari fungsi fx sama dengan akar x plus 1 yang ditranslasikan oleh 0, minus 3. Nah, biar gampang mah gini aja. X kalau ditranslasiin itu jadi, itu kan lihat komponen x-nya ya. Digeser 0 satuan, berarti x tetap jadi x. Yang y bergeser jadi y minus 3, jadi y plus 3. Kalau positif mah y min a gitu ya. Kalau negatif ya minus ketemu minus kan jadi plus. Jadi x nanti jadi x, y jadi y plus 3. Awalnya kita punya fungsi gini. Y sama dengan akar x plus 1. Nah, lihat. Yang y ini akan jadi y plus 3 gitu. Jadi y plus 3. Nah, itu akan sama dengan akar x plus 1. Ya. Jadi y di sini akan jadi akar x 1 kurang 3 ya minus 2 gitu. Ya. Nah, jadi gampang banget kan. Nah, kalau translasi ya, ingatnya gini aja. Misalnya ditranslasikan terhadap vektor translasi A, B. Jadi nanti variabel x pada fungsi f gitu ya. X ini jadi x min A. Yang y-nya itu jadi y min B gitu ya. Nah, jadi ini opsi yang tepat yang C ya. Ingat-ingat ya, ini kalau translasi kayak gini biar cepat ngerjainnya ya. Terus soal nomor 3. Nah, tentukan apakah setiap pernyataan berikut benar atau salah dengan memberi tanda centang pada kolom yang sesuai. Fungsi G menjadi fungsi F karena ditranslasikan secara vertikal oleh min 1,0. Nah, coba ya. Min 1,0. Ini mana fungsi F, mana fungsi G-nya ya?
Ya kita asumsiin aja berarti ini satu grid satu satuan ya. Ntar coba kita lihat. Kalau misalnya ditranslasikan secara vertikal oleh vektor translasi T itu min 1,0. Ini tuh berarti kan pergeseran yang ini yang atas ini pergeseran secara horizontal gitu. Ke kiri atau ke kanan. Ya. Kalau T min 1 berarti nanti X-nya ngegeser satu satuan. Nah ini dilihat dari gambar dia ngegeser satu satuan ya. Kurang dari satu malah. Jadi pernyataan ini ya udah jelas salah gitu. Ya. Malah itu berapa satuan tuh? Setengah satuan. Nah fungsi G menjadi fungsi F karena ditranslasikan secara horizontal sebesar 0,50. Nah ini baru benar tuh digeser setengah. Ya itu setengah nih. Kalau di zoom gambarnya itu cuma setengah tuh. Setengah kotak. Dan digesernya ke sebelah kiri. Ya nggak tahu yang mana fungsi F, mana fungsi G. Pokoknya mah ya digesernya ke kiri atau ke kanan gitu. Ya kan jadi kayak kita punya garis nih. Ini lihat ya saya punya garis. Saya garis F nih. Garis fungsi F. Nah ini digeser ke sebelah kiri atau sebelah kanan. Cuma digeser doang. Ntar ini saya tebelin dulu ya. Nah misalnya ini H. Ntar saya samain ya. Nah gini. Ini digeser doang tuh. Ke kiri atau ke kanan kan. Bukan ke atas atau ke bawah. Jadi pernyataan yang kedua sih ini benar gitu ya. Soal yang keempat. Jika satu fungsi di kuadran 1 dicerminkan terhadap sumbu Y, bayangannya akan berada di kuadran keberapa? Nah sebenarnya gini ya. Fungsi sama titik T ya sama aja. Titik itu kan wakil dari fungsi ya. Nah misal kita punya pakai titik aja ya biar gampang. Kan fungsi kan garis tuh, garis kumpulan dari titik-titik. Nah di kuadran 1 nih kita punya fungsinya gimana ya? Gini aja ya. Nah saya ambil titiknya yang ini. Nah dicerminkan terhadap sumbu Y. Berarti dicerminin ke sini. Nah, berarti kan kalau kita cerminin nanti si titiknya bakal pindah di sini. Bayangannya jelas pasti bakal ada di kuadran berapa nih? Ini kuadran 1. Ya, pasti ini di kuadran kedua gitu ya. Jadi opsi yang tepat di sini pasti yang B. Soal nomor 5. Refleksi secara vertikal akan menggunakan sumbu Y sebagai cermin. Benar atau salah? Refleksi secara vertikal. Kita gambar aja sumbunya ya. Ini sumbu XY. X. Ini Y ya. Vertikal tuh kan atas bawah. Nah, kita punya titik di sini. Vertikal mah atas bawah. Berarti dia akan menggunakan sumbu apa yang sebagai cermin? Ya pasti sumbu X-nya ya. Bukan sumbu Y-nya. Jadi pernyataan yang ini salah ya. Soal nomor 6. Diketahui fx sama dengan x pangkat 3 minus 4. Bayangan dari fx sama dengan x pangkat 3 minus 4 yang direfleksikan terhadap sumbu Y. Nah kalau direfleksikan terhadap sumbu Y, yang berubah tuh si X-nya ya. Misal kita punya titik gitu ya. Titik di sini. Ini sumbu XY. Ini X, koordinat titiknya yang ini ya. Nah, direfleksikan terhadap sumbu Y kan di sini nanti titiknya. Pindahnya geser sini ya. Si Y-nya makan tetap. Yang berubah ya X-nya jadi minus X di sini ya. Awalnya jangan minus X deh, titik ya. Awalnya A, B aja. Nah, gini. Nah, di sini titiknya A, ya di sini berubah jadi minus A. Jadi awalnya kita punya A, B. Yang ini jadi min A, B gitu ya. Jadi ya simpelnya mah gini. X bakal jadi min X. Y jadi Y gitu ya. Tetap jadi Y. Jadi kalau kita awalnya punya fungsi Y sama dengan X pangkat 3 minus 4. Y-nya tetap jadi Y. Nah, X-nya jadi min X. Masukin ke sini min X dipangkatin 3 itu ya min X pangkat 3 minus 4 gitu ya.
Ya inilah hasil bayangannya. Ordinat dari bayangan dengan absis 2 masukin di sini. Kalau X-nya 2, Y-nya berapa? Jadi Y-nya sama dengan min 2 pangkat 3 kurang 4. Nah, Y-nya sama dengan min 8 min 4. Absis kan X ya. Jadi Y-nya sama dengan negatif 12 gitu. Soal yang ketujuh. Nah, persamaan bayangan dari fx sama dengan 2 kali 3 pangkat x plus x. Jika dicerminkan terhadap sumbu x. Nah, kalau dicerminin terhadap sumbu x berarti kebalik tuh. Nggak usah saya gambar lah ya di sini. Intinya di sini x itu akan tetap jadi x. Kebalik sama yang y tadi. Yang y itu akan jadi negatif y gitu ya. Jadi kalau awalnya kita punya fx itu sama aja kayak y sama dengan 2 kali 3 pangkat x plus x. Ini jadi min y nih. X-nya mah tetap aja. Jadi 2 kali 3 pangkat x tambah y. Jadi y-nya di sini akan sama dengan, ini x-nya tetap x ya. Maaf. Jadi ini y-nya sama dengan minus 2 kali 3 pangkat x tambah x. Tambahnya jadi, ini kan dibagi min 1, ini jadi minus nih. Ya. Bagi min 1 semua. Jadi kita bentuk ini tuh jadi y sama dengan minus 2 kali 3 pangkat x minus x. Bentar. Oh, ini nih yang A nih. Min 2 kali 3 pangkat x min x. Udah. Itu aja ya. Soal nomor 8, salah satu titik pada bayangan dari fx sama dengan 5x plus 7 yang dicerminkan terhadap sumbu y adalah titik-titik. Nah, jadi di sini kita punya kurva gitu ya. Y, fx itu sama aja kayak y. Ini sama dengan 5x plus 7. Nah, kalau dicerminin terhadap sumbu x kan tadi x jadi min x ya. Sementara y-nya jadi y gitu. Nah, jadi persamaan itu harus memenuhi hubungan ini. Y sama dengan min 5x plus 7. Nah, cek aja opsinya coba. Yang A ya. Opsi A. Itu X-nya 0, Y-nya 1. Jadi A, apakah 1 sama dengan 0 tambah 7? Kan enggak ya. Jadi bukan yang A. Yang B. 7 sama dengan 0 tambah 7. Ini cocok. Nggak usah kita cek lagi yang lain. Karena jawaban yang tepat pasti yang B. Ya. Soal nomor 9, ini diketahui fungsi Y sama dengan min 2X tambah 3 dilatasi dengan faktor skala 0,2. Berarti ya kalau dilatasi terhadap faktor skala 0,2, ini K-nya sama dengan 0,2 dong. Ya. Tapi terhadap sumbu Y, ya. Kalau terhadap sumbu Y gimana tuh dilatasi? Nilai Y-nya tetap gitu ya. Y-nya tetap si X-nya yang berubah. Nah, jadi di sini X aksen itu kan sama dengan 0,2X. Y aksen mah sama dengan Y. Nah, artinya di sini X-nya itu akan jadi 1 bagi 0,2 berarti 5X. 5X aksen ya. Cuman aksennya nanti kita hilangin aja. Y-nya ini jadi Y aksen. Nah, karena si faktor skala atau perbesarannya itu di antara 0 sampai 1, maka ya ini diperkecil gitu. Kalau lebih dari 1 ya diperbesar. Jadi pernyataan 1 mah benar. Terus yang kedua, bayangannya. Berarti awalnya kita punya fungsi Y sama dengan negatif 2X plus 3. Sekarang bayangannya Y itu berarti jadi Y aksen. Terus min 2 kali 5, X aksen jadi min 10X. Min 10X aksen tambah 3. Ya udah ini bayangannya ya. Jadi bayangannya tuh akan menjadi min 10X tambah 3. Jadi opsi yang kedua
Opsi yang kedua salah ya, itu minus 0,4x tambah 0,6. Terus salah satu titik pada bayangannya adalah 0,0. Coba kalau kita masukin x-nya 0, tambah 3, apakah y-nya sama dengan 0? Ini nggak sama dengan 0 kan? Jadi ini juga salah nih. Akan menghasilkan y sama dengan 3. Nah, soal nomor 10. Tentukan persamaan bayangan dari fx sama dengan x plus 2 yang dirotasikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam terhadap titik pusat 0,0. Nah, ini kan kita udah tahu tadi ya. Kalau dirotasi tuh gini. X, y tadi matriksnya gimana sih? Saya ulangin aja ya. X aksen, Y aksen sama dengan itu cos 90 tuh 0. Ini 0, terus ini 1, ini min 1. Ini XY ya. Jadi X aksen, Y aksen. 0 kali X itu 0, jadi ini minus Y. Yang ini X ya. Nanti X akan jadi Y. Jadi Y aksen. Y jadi min X aksen. Ya. Jadi kalau awalnya kita punya Y sama dengan X plus 2, Y-nya jadi min X nih. Ini sama dengan Y aksen gitu ya. X-nya jadi Y aksen. Y aksen terus plus 2 ya. Jadi bayangannya ini jadi Y aksen sama dengan min X aksen plus 2 gitu ya. Gambarkan juga fungsi awal dan bayangannya. Jadi awalnya ini. Awalnya X plus 2. Oh, ini minus nih. Soalnya kan si 2-nya pindah ke kiri. Nah, ini minus 2 ya. Ini bayangannya. Jadi ini awal. Ini bayangan nih, tuh ya. Gambar aja garis X plus 2 gimana tuh. Kalau X-nya 0, Y-nya 2. Terus kalau Y-nya 0, X-nya min 2. Berarti di sini kan, misalnya ini minus 2. Kalau X-nya 0, Y-nya 2. Nah, ini fungsi awal. Saya kasih warna biru deh. Ini Y. Ini X. Terus, bayangannya kalau X-nya 0, Y-nya minus 2. Di sini. Terus kalau Y-nya 0, X-nya Y-nya 0, X-nya minus 2. Kalau X-nya 0, Y-nya minus 2. Minus 2 mah di bawah sini nih. Nah, kayak gini ya. Nah, ini. Berarti tegak lurus. Nah, ini bayangannya gitu ya. Tegak lurus itu tadi dirotasiin 90 derajat berlawanan jarum jam. Jelas gak? Maksudnya diputar 90 derajat berlawanan jarum jam tuh ke sini nih. Ya. Soal nomor 11. Fungsi Y sama dengan 2X plus 8 akan ditranslasi secara vertikal oleh 0,-1. Nah, awalnya kita punya fungsi Y sama dengan 2X tambah 8. Nah, kalau ditranslasi, berarti kan translasinya oleh 0-1. Berarti di sini X akan jadi X. Y-nya akan jadi Y min 1. Jadi Y plus 1 ya. Nah, masukin ke fungsi awal yang ini. Jadi Y plus 1 sama dengan 2X plus 8 ya. Jadi kita punya persamaan bayangan setelah translasi itu Y sama dengan 2X plus 7. Terus dirotasikan dengan sudut 180 derajat berlawanan arah jarum jam. Nah, kalau berlawanan arah jarum jam, berarti rotasi 90 derajat. Nanti ini kita bikin dulu yang kayak gininya nih. X jadi apa, Y jadi apa. Nah, ini X akan jadi min X. Ya.
terus 180 derajat kan. Kalau Y jadi gimana? Y jadi min Y ya. Jadi bayangan akhirnya, awalnya kan kita punya Y sama dengan 2X plus 7 nih. Hasil translasi. Terus baru dirotasi. Y jadi minus Y. Jadi minus Y sama dengan minus 2X tambah 7. Ya. Kayak gitu. Jadi gimana nih? Y-nya sama dengan? Bagi min 1 deh. Ini 2X minus 7 gitu. Udah, ini bayangannya ya. Jadi 2 kali transformasi tuh di situ. Ditranslasi dulu. Ini translasi ya. Terus next dia dirotasi gitu. Jelas ya?